Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nimade Mahasiswi Prakasita atau bisa dipanggil dengan pendek Sita dari kelas 9E, nomor absen 28. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh inspiratif saya yaitu Didi Ninitowo. Nah, pasti kalian gak familiar banget kan dengan tokoh ini karena ya zaman-zaman ini ya jarang lah pokoknya. Dia ini termasuk maestro juga loh guys, maestro penari. Sebelum saya lompat-lompat nih ke dalam detail perjalanan hidupnya nih, agar kalian bisa mengerti, saya akan menjelaskan profilnya sebentar. Didi Ninitowo adalah seorang penari, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar berkebangsaan Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Ia telah melakukan banyak aktivitas dengan melibatkan seni tari seperti sebagai penari, pencipta tari, dan juga penata tari. Beliau juga sering dijumpai sebagai salah satu legenda tari Indonesia. Beliau juga dikenal dengan tarian yang ia buat yaitu tarian Dwi Muka. Tarian Dwi Muka inilah yang buat saya kenal dengan beliau juga. Tarian Dwi Muka ini menggunakan topeng pada belakang kepala dan menari dengan badan belakang menghadap ke depan seperti kita menari di depan, padahal itu badan belakangnya yang menari. Didi Ninitowo ini merupakan penari crossdresser loh guys. Ini penjelasannya tentang penari crossdresser. Penari crossdresser itu contohnya seperti laki-laki yang menari tarian perempuan. Sekarang kan kita udah kenal nih siapa itu Didi Ninitowo. Dia juga sekarang sudah menari di berbagai tempat seperti di London, di luar negeri lah pokoknya, dan membawa tarian dari Indonesia loh guys. Jadi dia juga membawa semua ratusan tarian yang telah ia lahirkan dan juga tarian Indonesia. Dan sekarang saya akan menjelaskan perjalanan hidupnya. Gimana sih dia bisa sampai titik ini? Pasti kalian pikir gampang ya? Ya enggak lah. Pasti beberapa tokoh akan mengalami kesulitan hingga mencapai titik cita-cita mereka atau titik kesuksesan mereka sekarang. Sejak kecil, Didi dengan keluarganya harus hidup pas-pasan dikarenakan ekonomi yang kurang mendukung. Tetapi Didi sebagai cucu pertama sering dimanjakan oleh keluarganya. Lucu kan? Neneknya sering juga mengajarkan keterampilan perempuan seperti menjahit, menisik, menyulam, dan merenda. Selain itu, Didi cenderung seperti anak perempuan, memiliki kemampuan gerakannya yang lebih gemulai jika dibanding dengan penari wanita lain. Lumayan unik kan? Jarang-jarang kan lihat laki-laki bisa gemulai tariannya daripada wanita lainnya. Mengawali dari tekun berlatih, Didi Ninitowo semakin ahli dalam menari berbagai macam tarian dan memulai menciptakan gerakan tarian hasil kombinasi dari beberapa tarian tradisional yang telah beliau kuasai. Sehingga terciptalah berbagai macam tarian kreasi baru yang sangat kreatif. Menurut saya sih kreatif juga ya guys. Dan sebagian besar tarian ciptaan beliau mengandung unsur humor yang khas dari beliau. Nah, unsur humor yang khas dari beliau ini, maksud saya itu bagaimana beliau selalu memasang muka lucu-lucu gitu guys, seperti ini. Lucu kan? Nah, Didi mengalami kesulitan dalam hidup saat kelas 6 SD. Nah, di sekolah ini beliau seringkali menerima ejekan, diskriminasi, hingga dilempar batu oleh teman-temannya. Dan dari tindakan tersebut, ia mengganti nama dan sebisa mungkin menyembunyikan identitas aslinya. Kenapa sih dia harus menyembunyikan identitas aslinya? Ternyata keadaan tersebut terjadi pada saat pemberontakan PKI pada tahun 1965, di mana keturunan Tionghoa memiliki perbedaan keinginan dalam memandang sumber-sumber kehidupan, terutama sumber ekonomi. Nah, sebelumnya guys, aku lupa memberitahu bahwa Didi Ninitowo adalah keturunan Tionghoa dan Didi Ninitowo bukanlah nama aslinya. Sebelumnya namanya ada unsur Tionghoanya. Nama lahirnya adalah Kui Chonbian, tapi sekarang dikenal sebagai Didi Ninitowo. Setelah lulus SMA, ia ingin melanjutkan kuliah di ASTI Yogyakarta. Dan di sini dia mengalami permasalahan yang ia harus hadapi, yaitu masalah biaya. Ayahnya memiliki bisnis jual beli kulit kambing dan juga sapi, sedangkan ibunya membuka kios pasar kayu. Didi merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, di mana keempat adiknya perempuan yang
masih membutuhkan biaya pendidikan wajib, dan keadaan tersebutlah yang membuat beliau harus memutar otak agar dapat menggapai cita-citanya. Tetapi tentu dengan memutar otak itu, dengan susah keras beliau mendapatkan cara lainnya, yaitu Didik pun bekerja agar dapat melanjutkan kuliah, dan Didik menjadi pegawai honorer di Kabin Kebudayaan Kabupaten Temanggung dengan tugas mengajar tari di beberapa sekolah, serta memberi les privat menari untuk anak-anak di sekitar Temanggung. Berbekal uang tabungannya, 2 tahun kemudian beliau berangkat ke Yogyakarta dan mendaftar di ASTI. Berkat tari Manipuri, tarian wanita yang diperagakannya dengan begitu cantik, membuat ia diterima dan dinyatakan sebagai mahasiswa ASTI angkatan 1974. Jauh dari orang tua membuat beliau sangat sulit untuk keberlangsungan hidup karena tak mungkin mengharapkan kiriman dari rumah. Beliau pun menerima pesanan membuat hiasan bordir, juga menjual hasil kerajinannya seperti syal dan taplak meja. Nah, dari cerita yang telah dibaca, tokoh Didik Ninitowo dapat disimpulkan ia memiliki sifat gigih dan pantang menyerah. Dari sejarah beliau, menurutnya orang akan menghargai suatu hal yang telah kita gapai. Beliau pun mengingatkan generasi muda untuk belajar sejarah akulturasi Tionghoa di Indonesia dan bukan Tionghoa yang di Tiongkok. Didik sebenarnya tidak memiliki darah seniman langsung dari orang tua. Namun, hal itu tidak jadi masalah karena rasa percaya diri yang ia bangun untuk terbiasa tampil membuktikan tampil di panggung membuat dia dapat sukses di bidang kesenian. Menurutnya, menjadi seniman memang harus pandai mengelola diri sendiri maupun mengelola target pasar. Hal itu yang tidak gampang, meski sering dilecehkan dan dinilai seniman murahan dengan menunjukkan kualitasnya. Terus belajar dan tidak mau selama meniti karir juga sembari jualan. Hal itu, dalam berproses berkarir, kita harus selalu rendah hati dan mau belajar hal yang baru seperti dengan orang yang lebih muda. Ialah menjadi inspirasi dalam cita-cita saya. Seperti yang telah saya bicara, Didik Ninitowo merupakan penari yang berhasil tampil dimanapun, hingga ke luar negeri. Ia juga melahirkan banyak sekali karya tari kreasi yang menarik dengan arti yang dalam di setiap karya. Dan tentu untuk mencapai titik kesuksesan hingga hari ini, ia harus melalui banyak tantangan sejak kecil, seperti masalah biaya, diskriminasi, dan banyak hal lain yang tidak dapat dikatakan di sini. Tetapi ia tetap menjalankan hidupnya dengan maksimal dan mencari cara agar ia bisa melanjutkan perjalanannya hingga akhir. Perjalanan yang ditempuhi oleh beliau sangat saya banggakan dan ingin mengikutinya, serta tujuannya yaitu melestarikan budaya tari bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Iya, salah satu cita-cita saya adalah melestarikan tarian bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Saya memiliki cita-cita atau salah satu cita-cita saya untuk melanjutkan seni tari yang saya gemari. Lebih spesifik, tari Bali. Didik Ninitowo telah menunjukkan bahwa segala cita-cita bisa dicapai hanya jika saya bersabar dalam menjalankan proses yang panjang. Bagi beliau, nari adalah satu-satunya cara untuk melupakan traumanya saat ia dibully. Dari situ, telah disampaikan bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut pun, saya harus bersungguh-sungguh untuk mendalami hal yang saya inginkan, yaitu bertampil dengan beragam tarian, dan harus menari dengan suasana hati yang nyaman. Dan tentu, jangan pikirkan diri sendiri, tetapi juga menghibur orang lain. Saya ingin menunjukkan bahwa betapa indahnya budaya bangsa saya, yaitu bangsa Indonesia, dan itulah cita-cita yang saya. Bukan hanya terlihat atau populer, tetapi juga melestarikan kebudayaan Indonesia. Selain itu, saya juga tentu harus dan wajib melaksanakan kewajiban saya sebagai manusia, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan, karena selama ini Tuhanlah yang tahu setiap kesulitan yang kita alami, dan semua tentu berawal dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi setiap manusia termasuk saya suatu sececah cahaya yang membuat saya memutuskan apa tujuan saya, yaitu melestarikan budaya Indonesia atau lebih spesifik tarian Indonesia. Dan tentu saya harus berterima kasih dengan Tuhan dengan cara mendekati dengan Tuhan, atau bisa dibilang rajin sembahyang.
Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita tokoh inspiratif saya. Semoga teman-teman menjadi terinspirasi untuk mencari tokoh inspirasi dan tetap mengejar cita-cita kalian. Sekarang saya akhiri video kali ini. Bye-bye!